Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me Masean di channel Yans25. Nah, jadi di konten terbaru di video kali ini gue tuh bakal coba ngebuktiin seberapa penting sih update GPU driver Adreno ya kan, yang ada di HP Snapdragon doang. Jadi kalau semisal kalian udah oprek, udah overclock dan sebagainya, udah dedel-doel, udah root, kalau kalian nggak Snapdragon untuk chipset kalian gitu, ya nggak bakal bisa ya guys ya untuk diupdate si versi GPU drivernya ini ya, yang 0502 nih. Ini kan masih bawaan nih. Nah, gue bakal tes dulu ya guys ya menggunakan 3D Mark. Nah, di sini yang bakal gue tes mungkin di Waylife ya, sama si Slingshot. Yang Slingshot biasa aja. Nanti kita lihat kestabilannya sama hasil skornya. Ini driver yang bawaan ya, atau yang lawas gitu. Dari si ya Snapdragon 870 ini, Adreno 650 lah ya kalau semisal di Snapdragon 870. Nah, ini tuh fungsinya kalau misal update itu ya ada juga sih di beberapa game yang nge-lag, yang makin nge-lag gitu. Cuman ada juga di beberapa game yang malah makin lancar, FPS stabil, grafik lebih bagus ada. Jadi emang kelebihan Snapdragon tuh kalau dioprek itu open source-nya nauzubillahimin dalik gitu, intinya keren banget daripada yang lain chipset kayak Exynos, Kirin, MediaTek gitu yang katanya udah tembus 1 jutaan tutu, yang Dimensity nggak bakal bisa cuy, karena dia pakai Mali bukan Adreno untuk GPU drivernya. Kalau Adreno ada karena open source ya guys ya. Jadi ya emang itu sih tergantung vendor chipsetnya ya. Jadi nggak cuman vendor HP kalian, misal Xiaomi terus pakai MediaTek kalian bisa update di bagian GPU driver. No, bukan kayak gitu. Itu mungkin kalian cuman bisa custom ROM, terus custom kernel, overclock pun belum tentu bisa. Karena overclock itu juga perlu yang namanya Adreno ya, saya ingatku, untuk di bagian GPU-nya sih ya. Jadi overclock itu meningkatkan lebih tinggi untuk di bagian angka dari GPU-nya, angka maksimal gitu. Itu kalau overclock. Kalau underclock itu menurunkan angka dari minimalnya di bagian GPU gitu. Itu khusus HP yang udah di root ya. Ya oprek sekalian lah, oprek lah bahasa istilahnya enaknya gitu cuy. Nah, oke, di sini untuk driver bawaannya kalian inget-inget dulu, ntar gue bakal kasih di pojok kanan atau pojok kiri ini yang versi 502. Nah, gue udah simpen di flashdisk untuk versi yang terbarunya, gue dapetin dari Telegram juga. Oke, tapi di sini disclaimer terlebih dahulu ya, gue di sini nggak pakai modul apapun penambah performa. Ini cuman modul kernel Busibok nih buat tol di bagian terminal emulator atau termuk gitu. Terus ada Zigis LX Post gitu. Jadi gue nggak pakai modul penambah performa ataupun disable thermal. Karena ya ROM ini sih nggak perlu disable thermal, nggak jelas cuy. Karena udah gila banget kalau misalkan lihat dari CPU throttlingnya nih. Ini 10 menit ya, bukan 5 menit. Ini stabil banget, apalagi 30 menit gitu. Ini lebih stabil pasti gitu. Ya, jadi udah kelihatan kalau misal 10 menit udah bagus ya, udah rata cuy. Rata hijau semua. Oke, kita tinggal tes aja dulu untuk di bagian wildlife-nya dulu ya guys ya. Oke, kita langsung run aja. Dan ya gue bakal percepat karena ya kita kan cuma ngeliat angka sama stabilitasinya ya. Ini driver bawaan versi 502 lah ya intinya untuk di bagian GPU-nya gitu. Oh, jadi untuk driver bawaannya tuh emang sekitar di wildlife-nya ya guys ya 4200-an lah ya, anggap aja segitu lah. Mungkin kestabilannya nih 61% ya. GPU doang loh ini ya. Kan kita kan fokusnya nguji GPU bukan sama CPU-nya. Kalau sama CPU-nya udah jelas lebih enak banget buat nge-game gitu. Kan kalau semisal kita dalam game kan ya yang jalan tuh nggak cuman GPU, CPU jalan, RAM jalan, semua jalan, IO juga jalan. IO itu buat ngatur kayak mau keluar masukin berapa, itu di bagian kernel kalau IO gitu. Sekarang kita di bagian open GLIS nya ini untuk slingshot ya, slingshot gas aja.
Oke, ini untuk hasil dari si slingshot driver bawaan yang 5.0.2 ya. 502 lah. Oke, di sini untuk slingshotnya atau open GLES-nya 3.0 ini max out. Artinya max out itu tidak terhitung, tapi kita bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya di sini untuk di bagian graphic test-nya ya guys ya. Nah, ini ada untuk frame rate-nya ada di sini ya, kayak gini lonjakannya gitu. Yo, kita udah masuk nih. Kita lihat di Device Info HW. Sini udah lihat dia udah ganti ya untuk versinya nih. 667 ya. Tadi kan 502 tuh. Oke, sekarang kita langsung aja tes di bagian 3D Mark-nya ya. Kita tes untuk di wildlife-nya dulu seperti biasa ya guys ya. Oke, di sini ada peningkatan, boy. 4.500-an ya atau 4.600, anggap aja segitu lah. Kita lanjut lagi ke slingshot gitu. Slingshot yang biasa lah ya, kita biar cepet soalnya lama tes-tes kayak gini tuh, guys. Waktu nekui lo masalahnya. Hahaha, yuk. Oke, ini udah kelar untuk slingshotnya di driver 667 ya, atau driver terbaru gitu ya. Kita bisa lihat untuk hasilnya itu di my result. Ini driver lawas atau driver bawaan, terus ini driver yang terbaru ya, 667 tadi gitu. Ya di sini bisa lihat lah ya, di sini untuk slingshotnya emang selalu max out untuk di Poco F3. Aku nggak tahu kenapa kayak nggak terhitung gitu skornya gitu. Ya intinya terlalu enteng gitu lah mungkin nganggapnya si 3D Mark ini gitu. Ya untuk rata-rata FPS-nya segini. Ini bagus guys ya, ini bagus ya. Ini sudah di update atau sebelum di update gitu, kalian bisa lihat aja di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya apakah update GPU itu nambah performa bang untuk di bagian drivernya gitu, ya tergantung game ya guys ya. Kan game kan ini ya guys ya, beda-beda gitu karakteristik game gitu untuk di bagian tipenya gitu. Kalau misal Mobile Legend kan gamenya penuh warna tuh ya, gue coba buka lah ya. Kalau PUBG kan mendekati nyata gitu, kayak realistik gitu. Kalau Mobile Legend kan enggak, cuman warnanya tuh banyak banget. Nah untuk game-game yang kayak Mobile Legend ini ya, yang penuh warna ini, itu lebih baik menggunakan GPU driver yang versi bawaan atau paling rendah gitulah, yang ada di chipset Snapdragon HP kalian gitu. Tapi kalau misal kalian tuh mainnya itu PUBG gitu, PUBG kan kalian tahu sendiri lah ya, emang agak realistis sih. Untuk PUBG itu emang realistis, tergantung settingan grafik juga sih. Nah itu kan mirip-mirip nyata. Nah itu mending diupdate aja untuk di bagian GPU drivernya. Itu udah jelas bakal ningkatin performa gitu, nggak cuman FPS tapi ya experience kita tuh juga bakal lebih kena gitu loh cuy ya. Experience tuh kayak kenyamanan lah ya, mulai dari warna-warnanya juga bakal berubah gitu, lebih nyata atau gimana gitu ya. Intinya itu tadi lah ya guys ya. Jadi ya menurut kalian penting atau enggak untuk di upgrade GPU driver ini, ya kalian nilai sendiri aja lah ya. Emang Snapdragon tuh the best cuy. Padahal juga bukan chipset yang terbaik ya kalau misal kita lihat dari performa doang, tapi kalau misal udah dioprek ya udah sih kelar gitu. Mau seri 400 pun bisa ya guys ya untuk diupdate di bagian GPU drivernya. Jadi ya semua seri Snapdragon tuh emang bisa gitu loh, nggak cuman seri 800an atau flagship atau apalah gaming gitu. ROG pun juga bisa asal yang pakai Snapdragon ya, jadi bukan yang Mi-Tech gitu ya. Jadi kalau misal kalian pengen belajar-belajar oprek sampai upgrade GPU driver, overclock dan sebagainya, emang rekomendasi itu brand dari Xiaomi ya kan, plus Snapdragon entah itu 400, 600 ataupun 200. Yang versi lama banget tuh kan ada tuh Snapdragon 200. Itu nggak tahu bisa buat chattingan atau enggak ya buat sekarang gitu ya. Caranya jual lah ya kalian sekarang gitu loh.
terus kalian cari secondnya gitu. Snapdragon 400 ya wes kencang. Kalau misal kalian oprek, kalian tahu racikannya, kalian tahu caranya untuk gimana biar bisa GG gitu ya guys ya, gimang 99 fps gitu, real nggak fake gitu. Jadi ya intinya kayak gitu lah ya guys ya. Dan oke, mungkin kayak gini aja untuk si review driver Adreno yang terbaru ini ya. Kalau misalkan suka, like, share, dan komen. See you the next video guys, bye bye.